Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Tri Pratiwi, NIM 12 11 400 880 dari kelas 04 TPLK 001, akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan dari laporan studi kasus kuis cloud computing. Yang kedua ada soal Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Oke, jawabannya. Untuk mengatasi masalah lonjakan jumlah mahasiswa baru yang mempengaruhi infrastruktur teknik informatika Universitas Pamulang, berikut adalah solusi cloud yang dapat ditawarkan. Yang pertama adalah skalabilitas, kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya, komputasi, dan penyimpanan sesuai kebutuhan universitas, sehingga dapat menangani lonjakan pengguna atau data tanpa mengalami gangguan pada sistem. Yang kedua ada elastisitas. Dengan cloud, universitas dapat menambah atau mengurangi sumber daya secara otomatis sesuai dengan permintaan, serta memastikan ketersediaan sistem saat jumlah pengguna meningkat atau berkurang. Yang ketiga ada keandalan. Cloud menyediakan tingkat keandalan tinggi dengan redundansi dan pemulihan bencana, menjaga ketersediaan sistem informasi akademik dan layanan digital universitas. Fleksibilitas. Yang keempat ada fleksibilitas. Solusi cloud yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan universitas, menjadikan pengelolaan dan penyediaan layanan teknik informatika yang dapat diubah dengan cepat. Yang kelima ada keamanan. Dengan fitur keamanan canggih seperti enkripsi, data, dan kontrol akses untuk melindungi mahasiswa dan sistem informasi universitas dari ancaman keamanan. Yang keenam ada biaya efektif. Solusi cloud dapat menjadi solusi biaya yang efektif dengan model berlangganan atau pay-as-you-go, membuat universitas dapat menghemat biaya investasi dan membayar hanya untuk sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, jadi dengan adanya solusi cloud skalabilitas, elastisitas, keandalan, fleksibilitas, keamanan, serta biaya efektif yang ditawarkan kepada Universitas Pamulang, itu dapat menjadi solusi bagi universitas yang efektif dan sangat menguntungkan. Karena dengan ke-6 poin ini, maka Universitas Pamulang tidak akan terlalu terbebani dengan semua gangguan atau lonjakan pengguna dari mahasiswa baru tersebut, serta universitas dapat mengatur atau mengelola, entah itu menambah atau mengurangi sumber daya secara otomatis sesuai dengan yang diperlukan oleh universitas. Selanjutnya dengan adanya keamanan data, maka Universitas Pamulang dapat menjaga keamanan data para mahasiswa dengan sangat aman atau sangat ketat, sehingga tidak ada pembocoran data. Lanjut soal ketiga, pertanyaannya, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur? Pertanyaannya, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestra tersebut diterapkan pada infrastruktur server. Oke, baik. Yang pertama adalah pemahaman tentang otomatisasi dan orkestrasi. Pemahaman tentang otomatisasi. Otomatisasi adalah proses pengotomatisasi tugas-tugas rutin yang berulang dalam pengelolaan infrastruktur server. Dengan otomatisasi tersebut, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang berulang tersebut dapat dikurangi dengan secara signifikan, sehingga tim IT dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan rumit. Yang kedua ada orkestrasi. Orkestrasi adalah proses mengelola dan mengkoordinasikan berbagai tugas otomatisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam konteks infrastruktur server, dalam konteks infrastruktur server, orkestrasi melibatkan pengelolaan alur kerja, penjadwalan tugas, dan integrasi antara berbagai sistem dan layanan.
Dengan adanya orkestrasi, administrator sistem dapat mengatur tugas-tugas otomatisasi agar berjalan dengan terstruktur dan efisien, serta memastikan bahwa semua komponen dengan bekerja bersama secara harmonis. Pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang otomatisasi dan orkestrasi adalah dua konsep penting dalam pengelolaan infrastruktur server yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsekuensi, dan skalabilitas sistem. Karena dengan otomatisasi, tugas-tugas yang seharusnya dilakukan rutin atau berulang dapat dikerjakan dengan lebih signifikan. Kemudian dengan adanya orkestrasi dalam mengatur tugas-tugas tersebut, kita dapat mengelola alur kerja, penjadwalan tugas, serta yang lainnya dengan terstruktur dan efisien. Dan kita juga dapat memastikan bahwa semua komponen sistem bekerja sama dengan secara harmonis. Kemudian untuk studi kasus tentang otomatisasi dan orkestrasi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai skenario, misalnya penyedia layanan cloud yang dapat menggunakan otomatisasi untuk mengelola penyebaran aplikasi, skalabilitas server, dan pemulihan bencana secara otomatis. Yang kedua adalah perusahaan e-commerce yang menetapkan orkestrasi untuk mengotomatisasi pengelolaan persediaan, pesanan, dan pengiriman barang secara terintegrasi. Yang ketiga ada organisasi teknologi yang menggunakan otomatisasi dan orkestrasi untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan penyebaran aplikasi ke lingkungan produksi. Dengan menerapkan otomatisasi dan orkestrasi ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan merespon perubahan kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan responsif. Selanjutnya ada soal keempat, yaitu sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Oke. Dalam konteks regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, transfer data nasabah warga Indonesia ke luar negeri, seperti di Turki, memerlukan pertimbangan yang sangat serius. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni kewajiban perlindungan data pribadi, izin dan persetujuan nasabah, kerjasama dengan otoritas data pribadi, dan kewajiban penyimpanan data di Indonesia. Perusahaan asuransi dapat memastikan bahwa data nasabah dapat disimpan dan diolah dengan standar keamanan yang sangat ketat, memperoleh izin dan persetujuan dari nasabah sebelum mentransfer data, bekerja sama dengan otoritas data pribadi, dan mematuhi kewajiban penyimpanan data di dalam negeri jika diperlukan. Dengan mematuhi regulasi ini, artinya perusahaan dapat dipercaya karena perusahaan dapat menjaga kepercayaan nasabah, memastikan kepatuhan hukum, dan melindungi data pribadi nasabah dengan baik. Baik, berarti dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, sebuah perusahaan asuransi yang akan didirikan di Turki ini, sebelum mereka menjalankan asuransi atau perusahaan tersebut, maka yang harus mereka lakukan adalah mempertimbangkan tentang kewajiban perlindungan data pribadi, izin dan persetujuan dari nasabah, kerjasama dengan otoritas pribadi, dan kewajiban penyimpanan data di Indonesia. Perusahaan asuransi tersebut harus dapat memastikan bahwa data yang akan mereka peroleh dapat dijaga dengan sangat baik dan dengan keamanan yang sangat ketat, sehingga tidak akan terjadi pembocoran data yang dilakukan dari pihak lain, sehingga data nasabah tersebut bisa diperjualbelikan misalnya. Nah, jadi tugas dari perusahaan asuransi tersebut adalah bagaimana caranya agar data semua nasabah warga Indonesia tersebut dapat aman, dapat disimpan dengan sangat baik, dilindungi sesuai dengan kepatuhan hukum yang berlaku. Nah, jika sebuah perusahaan asuransi tersebut tidak dapat atau tidak mampu untuk melindungi data pribadi nasabah tersebut dengan baik, maka sebuah perusahaan asuransi tersebut tidak dapat didirikan di luar negeri atau di Turki tersebut. Karena kunci dari sebuah asuransi yang dapat beroperasi di luar negeri adalah yang pertama memastikan atau mematuhi hukum. Yang kedua, dapat melindungi data pribadi secara aman dan sangat ketat, sehingga tidak akan terjadi pembocoran data. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.